Halo, selamat siang adik-adik kakak semuanya. Kembali lagi di pelajaran Pramuka bersama kakak Lydia, kakak Tumpal, dan kakak Morina. Nah, untuk semua kelas 8 kita akan belajar Pramuka tentang gerakan Pramuka. Yang pertama dan yang kedua nanti ada sejarah Pramuka dan yang ketiga tentang atribut Pramuka. Nah, di sini ada gerakan Pramuka, gudeg yang unggul, kreatif dan inovatif. Masuk dari gerakan Pramuka, kamu harus tahu dulu nak, apa sih sebenarnya Pramuka itu? Ya, Pramuka itu adalah proses suka berkarya di luar lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan keluarga yang berbentuk menarik. Jadi ingat ya dulu ya nak ya, kamu harus tahu Pramuka itu apa ya. Nah, Pramuka itu adalah praja muda karana atau orang muda yang suka berkarya. Jadi kamu ini termasuk anak remaja yang jika kamu suka pramuka berarti kamu harus anak muda yang suka berkarya, kreatif dan inovatif. Kreatif berarti menciptakan sesuatu yang berbeda ya. Kreatif itu berarti kamu harus menciptakan suatu yang berbeda, menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak terhubung ya, itu kreatif. Sedangkan inovatif itu adalah usahamu menghasilkan suatu produk ya, usahamu menghasilkan suatu produk yang belum pernah ada. Jadi kamu menciptakan suatu produk itu yang sama sekali berbeda ya di dalam pramuka. Lanjut. Nah, di sini ada dimensi GP. GP itu sama dengan gerakan pramuka. Ada tiga, yaitu ada yang pertama metode, pendidikan, dan gerakan. Maksud dari metode ini, apa metodemu dalam pramuka? Ya, kami sebagai pembimbing, kami hanya mengarahkanmu, tetapi yang bergerak itu adalah kamu semua yang mempunyai regu. Mungkin nak, di pandemi ini kita belum sekolah dan belum bisa membagikan kamu dalam grup, tetapi nantinya ketika kamu masuk sekolah ya, kita akan membagikan regu setiap perempuan dan laki-laki atau putri dan laki-laki. Nah, di situ kamu harus berkarya, harus mempunyai metode. Nah, di sini juga kamu harus mempunyai gerakan. Nah, gerakanmu ini untuk apa? Untuk melatihmu ya, atau untuk kamu ke depannya seperti apa. Nah, pendidikannya ini maksudnya dari pendidikan GP, pendidikan gerakan pramukamu seperti apa ya. Kamu harus di sini ya mempunyai pendidikan pramuka yang awal. Nah, itu yang awal itu harus mempunyai Trisatya ataupun Dasa Dharma. Itu harus kamu tanamkan di dalam pramuka, di dalam pendidikan pramuka. Lanjut. Nah, tujuan gerakan pramuka atau tujuan GP, tujuan gerakan pramuka ini kamu lihat ya, ini ada alurnya nih ha. Mereka berputar. Nah, di sini ada maksud yang pertama kecakapan, karakter atau kebangsaan. Yang pertama kecakapan. Nah, maksud dari kecakapan ini kamu harus mempunyai potensi diri atau keterampilan. Nah, karakter. Nah, ini yang paling penting adalah karakter. Karaktermu ini harus mempunyai karakter yang baik, karakter yang mempunyai berakhlak mulia. Nah, di sini kamu harus mempunyai sopan santun, kamu harus mempunyai menghargai sesama temanmu ya. Yang ketiga ada kebangsaan. Nah, kebangsaan ini maksudnya menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi ini harus ada kamu rasakan menanamkan rasa cinta tanah air. Kamu harus cinta terhadap Indonesia, kamu harus cinta terhadap sekolahmu, kamu harus cinta terhadap keluargamu. Nah, ini makanya dia saling berhubungan nih, dia berbentuk lingkaran. Kamu lihat panahnya ini ya, saling berhubungan. Selanjutnya, nah di sini ada perbesaran untuk meningkatkan volume yang lebih besar dalam dunia yang cepat dan pemikiran yang hebat. Nah, jika kamu ingin menjadi pramuka yang unggul atau pramuka yang hebat, kamu harus mempunyai satu energi, kekuatan, dua daya. Daya itu adalah pikiran yang cerdas, dan upaya adalah kekuatan. Kekuatanmu harus mempunyai, dan gaya. Gaya ini adalah style hidupmu yang baik untuk kedepannya, dan orang bisa meniru bahwa pramuka di dalam dirimu itu adalah baik. Lanjut. Nah, ini adalah karakteristik GP atau
karakteristik gerakan pramuka. Yang pertama, kamu harus mempunyai struktur. Nah, struktur itu maksudnya adalah struktur yang mendunia. Ini dalam arti kamu pramukamu itu harus mendunia. Tidak harus kamu harus pergi jambore keluar kota atau jambore ke luar negeri, tetapi kamu bisa membagikan cara pramukamu itu kepada teman-temanmu yang di luar bagian bidang sekolahmu. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dasar. Kamu harus menanamkan di dirimu prinsip dasar gerakan pramuka, pendidikan integritas. Kamu harus membaginya, ya. Nah, di sini juga berbasis law and promise. Nah, ini maksudnya adalah satya dan dharma. Kamu harus hafal dan kamu harus mengamalkan Tri Satya dan Dharma. Kamu harus tahu apa sih maksud dari Tri Satya, apa sih maksud dari Dharma. Dharma itu maksudnya adalah dasa dharma ya nak ya. Dasa dharma kita ada 10, Tri Satya kita ada 3. Nah, itu kamu harus tahu dan kamu harus mengamalkannya di dalam dirimu. Selanjutnya ini adalah jalan proses dengan sesungguhnya. Di sini ada di camping, ada latihan pramuka, dan di sini ada percakapan tentang kealaman ya. Di sini ada bermain tentang alam. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kamu bisa menjadi penegak yang baik. Nah, di sini ada dikatakan cara yang pertama, maknai gudeg. Gudeg itu lambang dari identitas sekolahmu ya nak ya. Maknai gudeg sebagai satuan pendidik dan suatu organisasi. Nah, ini kamu harus maknai bahwa gudeg itu adalah sebagian dari diri kamu. Dan yang kedua, masukkan dengan perencana proses hasil dan dampak yang tersistem. Berarti tersistem itu namanya tersusun rapi ya. Yang ketiga, jadikan anak sebagai subjek bukan objek pendidikan. Nah, di sini dikatakan kamu harus bisa berdiri sendiri, bukan harus disuruh oleh pembinanya ya. Di sini harus dikatakan sebagai bukan anak sebagai subjek, bukan harus objek. Jadi anak sebagai subjek bukan harusnya objek ya. Berikan ruang dan waktu. Jadi kamu harus memberikan hatimu, kamu harus memberikan jiwamu kepada pramuka ini berdasarkan energi pengabdian. Nah, di sini pengabdianmu terhadap pramuka yang ada di sekolah SMP Tunas Baru. Dan yang terakhir, perbanyak gaya dan kreasi keterlibatan. Nah, di sini maksudnya kreatif, kamu harus kreatif dan kamu harus gaya perubahan, memberi perubahan terhadap pramuka yang ada di sekolahmu. Selanjutnya ini ada SO. SO itu yang di luar kamu lihat ini yang garis hitam ya, garis hitam, dan SP itu yang di tengah ya. Nah, di sini SO itu sama dengan atau satuan organisasi, dia itu tugasnya mengolah manajemen organisasi, administrasi organisasi, dan program organisasi. Sedangkan SP atau satuan pendidikan itu kita ya, sekolah itu pendidikan dan peserta didik, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, rencana, proses, hasil, dan dampak. Nah, kita Lana, satuan pendidikan ini yang harus mempunyai dampak kepramukaan. Kamu sebagai subjek ya, kamu sebagai subjek, kamu harus mempunyai dampak di dalam pramuka. Nah, di sini bertindak sebagai sistem. Nah, kamu ya sebagai anak pramuka, kamu harus mempunyai rencana, proses, hasil, dan dampak yang baik untuk pramuka yang lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, ya nak. Lanjut. Nah, di sini antara subjek dan objek. Nah, kamu di sini harus sebagai subjek, bukan harus menjadi objek. Jika kamu menjadi anak pramuka yang baik, kamu harus menanamkan di diri kamu, kamu harus menjadi subjek, bukannya objek. Ya, kita bedakan ya, apa itu objek dan apa itu subjek. Sedangkan objek, yang pertama kita objek dulu. Maksud dari objek ini didikte, kamu tuh harus dikasih tahu dulu baru kamu kerjakan. Baru yang kedua ditekan itu dalam kamu harus dimarahin dulu baru kamu kerjakan, baru kamu lakukan, dikuasai. Nah, ini pembina kamu harus tetap harus memberikan kamu arahan baru dikerjakan. Nah, subjek baru yang terakhir adalah kecil, berarti kamu itu tidak menguasai dirimu sendiri. Nah, kalau misalnya anak pramuka yang subjektif ya, anak pramuka yang subjektif itu kamu itu memberi
kamu mempunyai menghargai. Jadi kamu menghargai sesama temanmu, menghargai pembinamu, menghargai lingkunganmu, ya. Dan peluang, kamu mempunyai peluang untuk kreativitas yang lebih lagi. Kuasa, kamu memiliki kuasa, kamu mempunyai jiwa pemimpin. Jadi pramuka itu, nah, jika kamu ingin mempunyai jiwa pemimpin, kamu harus mengamalkan dulu kepada dirimu sendiri. Besar pramuka itu harus kamu tanamkan dan kamu harus berikan kebesaran di dalam hatimu bahwa pramuka itu kamu harus menjadi subjektif. Nah, di sini juga berilah ruang dan waktu. Maksudnya dari berilah ruang dan waktu, anak di masa depan kamu sebagai anak pramuka di masa depan, kamu harus merdeka. Merdeka dalam kamu harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk dirimu. Produktif, ya. Produktif itu sama dengan mau berkembang, ya nak, mau berkembang dan kreatif. Nah, kamu mau melakukan hal-hal yang baru, menciptakan sesuatu yang berbeda, inovatif, usaha, ya, usahamu untuk membuat produk-produk yang baru. Nah, di sini lanjut, besaran energi pengabdian. Nah, ini pengabdianmu terhadap pramuka. Sempat, kamu harus sempat, ya, memberikan waktumu, biarpun kamu belajar, biarpun kamu terus dari pagi sampai siang kamu belajar, tapi ketika dalam pramuka kamu juga masih tetap semangat. Nah, diberikan waktu untuk belajar pramuka, mungkin untuk mengamalkan apa pengertian atau materi-materi pramuka tepat. Nah, dalam arti tepat kamu harus disiplin waktu. Nah, gitu ya, nak, ya. Wajib. Nah, wajib ini dalam arti kamu wajib untuk melakukan pramuka untuk masa depanmu di dalam lingkungan. Nah, di sini juga ada gaya dan kreasi keterlibatan. Yang pertama, keluar dari zona aman. Nah, keluar dari zona aman, kamu harus keluar dari zona kamu sebagai remaja, ya. Kamu harus tetap berbuat baik walaupun kamu bermain dengan teman-temanmu saat pramuka. Di atas langit masih ada langit. Ingat, di atas kamu, ya, kamu mungkin merasa sudah besar, tapi di atas kamu masih ada yang lebih besar lagi. Bergaya untuk membahagiakan orang lain. Ya, yang membahagiakan orang lain itu berarti bisa kakak kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kamu. Kreasi untuk anak berubah, ya, perubahan. Berarti kamu harus berubah dalam menjalankan semua tugas-tugas yang ada di lingkungan. Inovasi pasti ditunggu zaman. Jangan setengah tetapi penuhlah, ya. Penuh dalam arti kamu berbuat baik itu harus penuh, ya. Nah, gas terus untuk kamu menyerahi kepramukaan yang lebih baik lagi. Nah, di sini yang harus kamu rumuskan dalam pramuka itu, ya, nak, ya, peningkatan. Nah, peningkatan dalam arti materi kepramukaan. Menguatkan dalam arti kamu harus kuat dalam melakukan aktivitas kepramukaan. Pencitraan berarti kamu harus sama seperti berbuat baik untuk lingkungan dimanapun kamu berada. Dan yang terakhir, menyebarluaskan. Berarti kamu menyebarluaskan bahwa pramuka itu baik dan bagus untuk digunakan untuk diri sendiri. Nah, habis ini Ibu akan berikan satu video. Video itu adalah tentang sejarah pramuka, ya. Jadi jika kamu ingin menjadi anak pramuka yang baik, kamu harus mengetahui sejarah pramuka, awal pramuka itu bisa dibentuk. Nah, Ibu akan putarkan, kamu simak, ya, nak, ya. Sejarah pramuka di Indonesia dan dunia. Sebelum masuk ke Indonesia, gerakan pramuka ini dimulai dari Eropa. Bagaimana detail sejarah awalnya hingga bisa kita kenal gerakan pramuka di Indonesia dan dunia seperti sekarang ini? Untuk mengetahui lebih dalam tentang pramuka, mari simak pemaparan sejarahnya berikut ini. Mengenai sejarah pramuka, tentu kita tidak akan bisa lepas dari peran serta seorang tokoh sentral yang menjadi bapak pramuka dunia. Siapa lagi kalau bukan Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Jadi ada baiknya sebelum kita membahas secara lebih terperinci tentang bagaimana sebenarnya pramuka bermula, mari kita sejenak menengok profil dan biografi dari seorang Baden-Powell.
Beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Inggris dan diberi nama oleh orang tuanya yaitu Robert Stevenson Smith. Adapun nama Powell yang melekat padanya di kemudian hari adalah merupakan nama sang ayah yang merupakan seorang profesor dalam bidang geometri di Oxford University. Sebuah pengalaman yang memilukan menimpa Stevenson kecil tatkala sang ayah harus dipanggil terlebih dahulu menghadap Tuhan, meninggal. Stevenson banyak memiliki pengalaman menyenangkan dan menarik dari kakaknya. Beberapa yang menjadi kegemarannya adalah seperti latihan renang, menggambar, berlayar dan juga berkemah pastinya. Karakter sebagai anak yang cekatan dan cerdas memang seperti sudah melekat dalam diri Baden-Powell sedari kecil. Beberapa alat musik seperti violin, biola, dan piano bisa dengan lihat dimainkannya. Selain itu dalam dunia sosial ia juga terkenal periang dan humoris. Oleh karenanya, tidak heran jika ia memiliki banyak teman dan disenangi, baik oleh teman sejawat maupun oleh guru di sekolahnya. Selain mengulik latar belakangnya, sekarang mari kita telah sejarah pramuka dari istilah kepanduan. Kepanduan atau kepramukaan merupakan sistem pendidikan dalam gerakan tersebut yang disesuaikan dengan kepentingan, keadaan, hingga perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan kepramukaan, seperti yang telah disebutkan, diaplikasikan di luar lingkungan keluarga maupun sekolah dalam wujud atau format kesibukan menarik dan bermanfaat. Anggota pramuka akan terlibat sejumlah kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan yang akan membiasakan mereka untuk disiplin, teratur, terarah, dan praktis di alam terbuka. Mereka akan dipandu prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang menyasar pada pembentukan kepribadian, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Panduan tersebut tentunya mengikuti dasar-dasar yang dibuat oleh Baden-Powell saat membentuk Stolut. Adalah Lord Robert Baden-Powell yang kali pertama menggagas gerakan bernama Stolut, disebut juga dengan Stolting atau Stolt Movement. Pada 25 Juli 1907, Baden-Powell yang saat itu menyandang gelar Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea selama 8 hari bersama 22 orang anak laki-laki. Stolt sendiri dibuat dengan tujuan meningkatkan perkembangan pemuda baik dari fisik, mental, dan spiritual. Selama 8 hari lamanya mereka berkemah dan banyak kisah serta perjuangan yang dilakukan selama perkemahan tersebut. Yang mana apa-apa yang terjadi saat itu akhirnya yang memberikan andil besar dan menjadi cikal bakal dalam sejarah pramuka dunia hingga sampai ke Indonesia. Setelah merampungkan buku berjudul Stolting for Boys pada 1908, Baden-Powell, dengan bantuan dari adik perempuannya, Agnes, membentuk gerakan kepramukaan perempuan bernama Girls Guides pada 1912. Organisasi tersebut lantas dikelola oleh sang bapak pramuka. Kemudian, selang 4 tahun atau pada 1916, terbentuklah kelompok pramuka Siaga Cup atau Anak Serigala. Adapun pedomannya yang berjudul The Jungle Book yang ditulis pengarang Rudyard Kipling. Tak berhenti sampai di situ, Baden-Powell membentuk Rover Stolt pada 1918 untuk pemuda-pemuda yang sudah berumur 17 tahun. Lantas pada 1922, dia merilis buku berjudul Rovering to Success yang berkisah tentang pemuda yang harus mengayuh sampan menuju pantai bahagia. Salah satu catatan sejarah terpenting dalam kepramukaan dunia adalah Jambore Dunia. Jambore adalah pertemuan besar para pramuka yang penyelenggaraan perdananya dilakukan pada 1920. Pada tahun itu pula Dewan Internasional Pramuka dibentuk dengan anggota awal sebanyak 9 orang. Biro Dewan ini berpusat di London, Inggris. Biro Pramuka Putra Internasional memiliki setidaknya 5 kantor wilayah, masing-masing di Costa Rica, Mesir, Swiss, Nigeria, dan Filipina. Sementara Biro Pramuka Perempuan mempunyai 5 kantor pusat di London serta 5 kantor wilayah yang tersebar di Amerika Latin, Eropa, Asia Pasifik, dan Saudi Arabia. Jambore Dunia kali pertama diselenggarakan di Olympia Hall, London. Ada 27 negara yang diundang ke pertemuan tersebut dengan Baden-Powell yang menjabat sebagai Chief Stolt of the World. Setelah menyimak penjelasan di atas, mungkin bisa disimpulkan sejarah pramuka atau Stolt secara singkat adalah sebagai berikut. Baden-Powell senantiasa merangkup pengalamannya saat melakukan latihan kepanduan yang tengah dirintis. Maka pada 1908, sang bapak pandu dunia pun menerbitkan kumpulan tulisan berjudul Stolting for Boys. Panduan tersebut tanpa dinyana berhasil meraih atensi bukan hanya di Inggris, tetapi juga negara-negara lainnya. Kesuksesan Stolting for Boys mendorong Baden-Powell untuk mendirikan organisasi pandu khusus perempuan bernama Girls Guides dengan bantuan adiknya, Agnes.
Pengelolaan Girls Guides lantas diteruskan istri Baden-Powell. Pada 1916, sejarah pramuka diramaikan Jup atau anak serigala, kelompok pandu usia siaga yang menggunakan The Jungle Book, buku karangan Rudyard Kipling, sebagai panduannya. Jungle Book sendiri mengisahkan tentang Mowgli, anak rimba yang dididik induk serigala dan tumbuh besar di hutan. Gerakan atau kelompok berikutnya yang didirikan Baden-Powell adalah Rovers Scout yang terdiri atas anggota di usia penegak. Organisasi ini muncul pada 1918. Selain itu, Baden-Powell juga mengeluarkan buku bertajuk Rovering to Success pada 1922 yang berisi panduan untuk anggota pramuka yang ingin mengembara mencari kebahagiaan. Nah, itu di atas adalah uraian sejarah pramuka Indonesia secara keseluruhan. Kalau ditelusuri lebih dalam, awal mula perkembangan gerakan pramuka di Indonesia tentu tidak semulus yang dibayangkan. Dalam artian ada banyak terjadi pasang surut dan naik turun dalam proses pembentukan dan perkembangannya. Tidak mengherankan memang, pasalnya saat itu bangsa kita masih ada dalam kekangan penjajahan. Jadi jika diklasifikasikan berdasarkan periode, sejarah pramuka di Indonesia bisa dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu sejarah pramuka pada masa pemerintahan Belanda, pendudukan Jepang dan juga pasca kemerdekaan. Sejarah pramuka Indonesia pada masa pemerintahan Belanda pada dasarnya, kepramukaan di tanah air Indonesia masih memegang gagasan utama dari Baden-Powell. Ide-ide cemerlang Sang Bapak Pandu Dunia menyebar luas ke berbagai negara, termasuk Nederland, Belanda, dengan nama Pathfinder. Orang-orang negeri kincir angin pun membawa gagasan gerakan Scout ke Hindia, Belanda, Indonesia, yang saat itu masih. Apa kabar, adik-adik dan kakak-kakak semua? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita sama-sama akan belajar membahas seragam pramuka dan tanda pengenal atau atributnya. Penasaran kan seperti apa materinya? Simak videonya sampai selesai ya. Seragam harian pramuka penggalang putra dan putri. Penggalang merupakan anggota pramuka yang memiliki usia 11 sampai 15 tahun. Dan untuk seragam hariannya seperti ini ya. Untuk yang putra itu ada di atas dan yang putri ada di bawahnya. Yang putra jenis seragamnya seperti ini ya. Ada lengan pendek dan lengan panjang atau muslim. Dan yang putri juga ada lengan pendek dan lengan panjang atau muslim. Dan untuk putri bawahannya ada rok pendek, celana panjang, dan rok panjang. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengenal atributnya ya. Penggunaan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putra dan putri. Nah, untuk atributnya seperti ini ya. Untuk putra dan putri sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya membedakan itu di tanda pandu dunia, tanda pelantikan, dan tanda tutup kepala. Untuk putra, tanda pandu dunia itu berbentuk persegi dan dipasang di sebelah dada kanan di atas papan nama. Sedangkan untuk yang putri, tanda pandu dunia itu berbentuk lingkaran dan dipasang di sebelah kanan kerah bajunya. Selanjutnya ada tanda pelantikan. Untuk putra itu berbentuk seperti jajar genjang atau ketupat, dipasang di sebelah kiri kantong bajunya. Sedangkan untuk yang putri, tanda pelantikan berbentuk lingkaran dan dipasang di sebelah kiri kerah bajunya. Dan selanjutnya itu ada tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala untuk putra itu berbentuk persegi dan dipasang di sebelah kiri baretnya. Untuk putri, tanda tutup kepala itu berbentuk lingkaran dan dipasang di sebelah tengah-tengah topinya ya. Untuk yang lainnya sama seperti tanda lokasi kuarcap, pita gudeg, rencana atau bagi daerah, tanda kecakapan khusus, tanda regu, tanda kecakapan umum, dan tanda jabatan itu sama, tempat pemasangan dan atributnya sama. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk di lengan kanan itu ada tanda lokasi kuarcap. Itu sesuai kota atau kabupatennya masing-masing ya. Dan di bawahnya tanda lokasi kuarcap itu ada pita gudeg. Sesuai juga daerahnya masing-masing, atau sekolahnya masing-masing. Dan di bawahnya pita gudeg itu ada lencana atau bagi daerah, itu sesuai daerahnya masing-masing ya. Misalkan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, untuk tanda kecakapan khusus itu dipasang
mengelilingi lencana atau bagi daerah. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk lengan sebelah kiri ya. Di lengan sebelah kiri itu ada tanda regu. Untuk penamaan regu itu, untuk regu putra itu menggunakan nama hewan atau binatang, dan yang putri itu menggunakan nama-nama bunga. Misalkan untuk regu putra, regu harimau, regu serigala, regu elang, regu garuda, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk regu putri itu menggunakan nama-nama bunga, misalkan regu mawar, regu melati, regu kamboja, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya tanda regu itu ada tanda kecakapan umum. Untuk pramuka penggalang memiliki 3 tingkatan, yaitu penggalang ramo, penggalang rakit, dan penggalang terapi. Di sini tanda kecakapan umumnya 2, berarti dia sebagai penggalang rakit. Kalau misalkan tandanya 1, dia sebagai penggalang ramo. Kalau tandanya 3, dia sebagai penggalang terap. Seperti itu. Nah, untuk tanda jabatan itu dipasang di sebelah kanannya di kantong bajunya ya, di bawah papan nama. Untuk tanda jabatan juga itu ada strip 3, strip 1, strip 2, dan strip 3. Ada 3 ya. Untuk strip 1 dia itu sebagai wakil pemimpin regu. Untuk strip 2 dia sebagai pemimpin regu, dan strip 3 dia sebagai pratama atau pasukan pemimpin utama atau pasukan dari seluruh regu ya, pemimpin dari seluruh regu. Terima kasih.